A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam di era otonomi daerah. Setelah sebelumnya kita telah banyak belajar tentang sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah, sahabat, kemudian juga masa kerajaan dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih maju lagi, yaitu tentang pendidikan Islam di era otonomi daerah. Nah, sebelum itu mari kita teliti lebih jauh lagi, mari kita cari tahu lebih jauh lagi tentang apa itu otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini adalah hak dan kewajiban atau wewenang setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi di era otonomi daerah ini, daerah memiliki kewenangannya masing-masing. Nah, hal ini bertujuan agar setiap daerah itu lebih mampu mencapai kondisi di mana daerah itu dikatakan mampu melakukan apapun secara mandiri, termasuk dalam hal pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah otonomi daerah. Nah, otonomi daerah sendiri itu sebenarnya sudah ada di sejak era kolonial ya. Sejak era kolonial. Nah, jadi otonomi daerah ini sudah diterapkan oleh Belanda. Jadi Belanda menginginkan setiap daerah itu punya kewenangan, tapi itu hanya di atas kertas aja. Pada implementasinya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Kemudian masuk ke era Jepang, meskipun hanya 3,5 tahun Jepang ini berkuasa di Indonesia gitu. Namun pada masa ini jauh lebih terperinci lagi pembagian daerahnya ketimbang di masa era kolonial tersebut. Bahkan sistem perjanjian seperti RT, RW dan ke atasnya itu malah buatan Jepang. Jadi kita mengadopsi sistem Jepang untuk diterapkan ke sistem Indonesia. Cuman lagi-lagi di era Jepang pun sama. Sistem otonomi daerah ini hanya sebagai di atas kertas saja gitu. Jadi pada implementasinya hampir sama sekali tidak ada. Kemudian masuk ke era Orde Lama. Di era Orde Lama, pemerintah mengatur tentang pemerintahan daerah. Di era Orde Lama ini Indonesia hanya mengenal satu jenis otonomi daerah. Itu daerah tersebut dibagi menjadi 3, kota raya, kota madya, dan kota praja. Kemudian masuk ke Orde Baru, di era ini secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat otonomi daerah, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Nah, jadi selama masa Orde Baru ini berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pelaksanaan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, di era ini dikenal dengan 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Kemudian masuk ke era reformasi. Nah, di era reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah. Jadi ada 2 undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Nah, di era reformasi ini, otonomi daerah itu sudah lebih baik dari era-era sebelumnya. Bahkan pada saat implementasinya, pada saat di lapangannya pun, itu sudah lebih baik, sudah mulai diterapkan karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang peraturan tersebut. Nah, dari pengertian itulah yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Bahkan daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan setelah kita belajar tentang otonomi daerah dan juga sejarah otonomi daerah, kita akan masuk ke pendidikan Islam di era otonomi daerah. Nah, era otonomi daerah ini yang dimaksud adalah di era sekarang ini ya, karena kalau dari sejarahnya tadi kita lihat kan bahwa otonomi daerah itu sudah ada sejak zaman-zaman dulu gitu. Jadi kalau kita membahas bagaimana sistem pendidikan Islam di era yang dulu itu sudah dibahas di pertemuan minggu lalu bahwa Islam itu awalnya dari surau ke surau, dari masjid ke masjid gitu ya. Kemudian menjadi pesantren. Pesantren kemudian berubah lagi menjadi madrasah yang itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran atau dipengaruhi oleh perubahan zaman, dipengaruhi oleh masuknya Belanda ke Indonesia dan juga Jepang ke Indonesia. Di pembahasan kali ini kita akan lebih maju lagi, yaitu bagaimana sih
perkembangan Islam di era otonomi daerah ini yang sekarang. Jadi kalau kita lihat di era sekarang ini, atau di era otonomi daerah yang sekarang ini, pendidikan Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendidikan agama sebagai mata pelajaran yang diberikan di sekolah umum seperti SD, SMP, SMA. Yang walaupun kita semua sudah ketahui bahwa pendidikan Islam di 3 jenjang tersebut tidak terlalu banyak, bahkan bukan menjadi primadona atau bukan menjadi yang prioritas. Jadi pendidikan Islam itu di 3 jenjang ini, SD, SMP, SMA ini hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian ada yang kedua adalah pendidikan agama Islam berbentuk kelembagaan seperti madrasah dan pondok pesantren. Nah, sebelum ke madrasah kita ke pondok pesantren dulu. Kalau pondok pesantren zaman dulu itu hanya memfokuskan pelajarannya tentang pendidikan Islam saja. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama aja gitu. Jadi baca Quran, kemudian tafsir, hadis dan lain sebagainya. Tapi tidak di era yang sekarang ini, era yang kita masuki ini, itu sudah ada pondok pesantren yang memasukkan pendidikan atau pelajaran-pelajaran umum itu bahkan sudah masuk ke pesantren. Jadi di pondok pesantren pun bukan hanya tentang mempelajari ilmu agama saja, bahkan ilmu umum pun sudah ada. Nah, kemudian kita bahas tentang madrasah. Madrasah ini tercipta dari perpaduan antara pendidikan yang ada di sekolah umum dengan pendidikan yang ada di pesantren. Digabungkan jadi satu, terbentuklah madrasah. Nah, madrasah zaman dulu itu lebih berfokus pada pendidikan agama. Pendidikan agama. Jadi pendidikan umum itu lebih sebagai tambahan saja. Tapi tidak di era yang sekarang ini, di era otonomi daerah ini, bahkan madrasah pun ya, itu sudah mengedepankan pendidikan umumnya. Sudah mengedepankan pendidikan umumnya. Karena seperti yang kita tahu, untuk masuk ke sebuah perusahaan itu yang dilihat kan nilai pelajaran eksaknya seperti matematika, ekonomi kayak gitu. Jadi pelajaran-pelajaran umum yang dilihat, bukan pelajaran tentang pendidikan agamanya. Nah, itulah kedudukan pendidikan Islam ya di era otonomi daerah itu. Jadi pendidikan Islam di era otonomi daerah itu bukan menjadi yang primadona, bukan menjadi yang utama. Meskipun begitu, kita juga harus bersyukur karena di era sekarang juga dengan banyaknya sosial media, Islam sudah mulai terangkat lagi dan masyarakat pun sudah mulai mempedulikan tentang pendidikan Islam. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan inilah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.